A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tiga Pengetahuan episode yang ke-53. Selamat mendengarkan. Sementara itu, keadaan menjadi hening sejenak. Ki Kepuireng masih berdiri di hadapan Wirosono dengan tatapan matanya yang tajam serta sikapnya yang garang. Ki Kepuireng mulai meyakini bahwa anak muda bernama Wirosono tersebut nampaknya bukanlah seseorang yang pantas untuk mendapatkan perhatian berlebihan dengan keberadaannya. Meskipun demikian, Ki Kepuireng masih harus mengetahui bagaimanakah dengan pamannya yang disebut sebagai Kiai Bawiryo. Sementara Wirosono sendiri masih berusaha mengatasi kepalanya yang terasa pening. Pandangan matanya masih berkunang-kunang dan bibirnya yang pecah masih terasa perih. Beberapa kali terlihat tangannya mengusap darah yang mengembun dari bibirnya yang pecah. Peristiwa yang sedang terjadi di bulak tersebut nampaknya tidak akan dapat diketahui oleh siapapun, terkecuali ada seorang yang dengan sengaja datang ke tempat itu, atau justru ada seseorang yang tanpa sengaja telah kesasar ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, orang yang menyebut dirinya sebagai Ki Kepuireng tersebut terlihat mendekati Wirosono. Wirosono sendiri nampaknya sudah mulai dapat menemukan keseimbangannya meskipun perasaan nyeri dan sesak di dadanya masih terasa menyakitnya. "Bagaimana, Kak Wirosono? Apakah kau masih ingin mempertahankan kambing-kambingmu?" bertanya Ki Kepuireng. Wirosono hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Wirosono tidak tahu lagi harus berkata apa-apa, serta bersikap bagaimana untuk bisa mencegah agar orang yang bernama Ki Kepuireng tidak mengambil kambing-kambingnya. Dalam keadaan seperti itulah tiba-tiba jantung Wirosono berdebar-debar. Ia merasakan sesuatu yang tidak sewajarnya sedang terjadi di sekitar tempat itu. Tanpa menimbulkan kecurigaan dari orang yang bernama Ki Kepuireng, Wirosono berusaha menajamkan pendengarannya. Detak jantungnya semakin berdegup kencang ketika ia mulai dapat menangkap desir halus tapak kaki menyentuh rumput. Perlahan-lahan Wirosono mulai dapat merasakan kehadiran seseorang di tempat itu. Dengan ketajaman perangatannya, Wirosono mengetahui seseorang tersebut nampaknya mulai bergerak semakin mendekat ke tempat di mana ia dan Ki Kepuireng berada. Wirosono merasakan desir halus langkah kaki itu menjadi semakin jelas, dapat tertangkap dengan telinga wadaknya. Bahkan akhirnya Ki Kepuireng sendiri pun telah mendengarnya. Ki Kepuireng tidak dapat menutupi keterkejutannya ketika tiba-tiba saja seorang yang tidak dikenalnya muncul dari balik pohon besar yang sebelumnya dipergunakan Wirosono untuk berteduh. Wirosono pun terkejut dengan kedatangan orang yang baru datang itu. Seseorang yang masih berusia muda, semuda dirinya meskipun mungkin saja umurnya lebih tua beberapa tahun dari umurnya sendiri. Sejak kapan orang itu berada di tempat ini? Desis Wirosono di dalam hatinya. Dengan langkahnya yang mantap, anak muda itu berjalan mendekat dan akhirnya berhenti di bawah sebuah pohon yang ada di tempat itu. Dengan tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya, anak muda itu menyandarkan punggungnya begitu saja pada pohon yang ada di sekitarnya. Kedua tangannya dilipatnya di depan dadanya. Tidak sepatah kata pun diucapkan. "Siapa kau?" geram Ki Kepuireng kepada anak muda yang baru datang itu.
Seolah-olah tidak memperdulikan pertanyaan Ki Kebo Ireng, anak muda itu berkata, "Jangan pedulikan kehadiranku. Lanjutkan saja pembicaraan di antara kalian. Aku tidak sengaja melihat di tempat ini dan secara kebetulan mendengar percakapan di antara kalian berdua. Tiba-tiba saja aku menjadi tertarik mendengar percakapan di antara kalian. Siapa kau? Apakah kau bermaksud mencampuri persoalanku?" bentak Ki Kebo Ireng mengulangi pertanyaan. "Sudah kukatakan, aku tidak sengaja melintas di tempat ini. Aku pun tidak berniat untuk mencampuri persoalan yang terjadi di antara kalian. Sekarang lanjutkan pembicaraan kalian yang sempat terhenti itu." "Anggap saja aku tidak ada di sini," jawab anak muda yang baru datang dengan suaranya yang datar. "Kalau kau memang tidak berniat untuk mencampuri persoalanku, pergilah," berkata Ki Kebo Ireng. "Kenapa kau keberatan dan mempersoalkan keberadaanku di tempat ini? Bukankah aku tidak bermaksud untuk mencampuri persoalanmu dengan gembala itu? Aku hanya tertarik mendengar percakapan yang terjadi di antara kalian," jawab anak muda tersebut. "Jangan bermain-main denganku, anak muda. Pergilah selagi kau masih mempunyai kesempatan. Atau barangkali kau memang berniat untuk melibatkan diri dalam persoalan ini." Saat Ki Kebo Ireng menghentikan perkataannya, sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, terdengar Ki Kebo Ireng menyambung kembali perkataannya. "Aku mengetahui sekarang, nampaknya kau adalah kawan dari gembala gila itu," berkata Ki Kebo Ireng. "Aku tidak mengenal gembala itu sama sekali. Aku tidak mengenalimu. Nama-nama kalian baru aku ketahui setelah aku mendengar kalian berdua saling berbantah di tempat ini," jawab anak muda tersebut. "Baiklah anak muda, aku tidak ingin berbelit-belit lagi. Aku tidak menghendaki kau berada di tempat ini untuk keperluan apapun. Aku tidak peduli dengan ketertarikmu terhadap pembicaraan yang terjadi di antara kami." Lalu dengan suara yang dalam Ki Kebo Ireng memberikan peringatan, "Aku tidak ingin mengulangi lagi perkataanku." Mendengar peringatan Ki Kebo Ireng, terlihat anak muda yang baru datang itu melangkah maju mendekat ke arah Ki Kebo Ireng dan Wirosono. Masih dengan nada yang datar, anak muda itu berkata, "Sayang sekali kalau kau harus mengusirku dari tempat ini. Sebenarnya aku benar-benar telah tertarik mendengar perbantahan di antara kalian berdua. Sebuah perbantahan dari dua orang yang paling bodoh yang pernah aku temui di muka bumi ini." "Apa maksudmu, geram Ki Kebo Ireng yang hatinya mulai dihinggapi kejengkelannya. Sambil melebarkan pandangan matanya ke arah Wirosono, anak muda tersebut berkata dengan nada suara yang mulai bersungguh-sungguh, "Bukankah tindakan gembala itu mempertahankan kambing-kambingnya dengan mempertaruhkan nyawanya adalah tindakan yang bodoh? Apakah nilai nyawanya sebanding dengan nilai 3 ekor kambing yang ingin dipertahankannya? Atau barangkali gembala itu memang berniat ingin membunuh dirinya sendiri dengan caranya yang aneh?" Wirosono yang mendengar perkataan dari anak muda itu berdesis lirih. "Aku tidak ingin dimarahi oleh pamanku karena dianggap tidak mampu menjaga kepercayaan yang ada diberikan padaku." "Persetan dengan alasanmu yang tidak masuk akal itu," kata anak muda itu dengan nada yang meninggi. "Apakah kau kira pamanmu termasuk orang yang lebih menghargai nyawa 3 ekor kambing dibanding dengan nyawa kemenakannya sendiri?" Sesaat kemudian, sambil menatap tajam Ki Kebo Ireng, anak muda itu melanjutkan perkataannya, "Dan kau sendiri yang menyebut dirinya sebagai Kebo Ireng, kenapa kau harus menyakiti gembala itu? Sementara kau
sebenarnya mengetahui bahwa gembala itu tidak mampu untuk melakukan perlawanan terhadapmu. Kenapa tidak kau ambil begitu saja kambing-kambing itu tanpa harus memukuli dan melukai gembala itu? Atau barangkali kau mempunyai maksud lain dari sekedar merampas kambing-kambingnya? Untuk sekejap terlihat Ki Kebo Ireng telah mengerutkan dahinya mendengar perkataan anak muda yang baru datang tersebut. Ia mulai melihat ketidakwajaran kepada anak muda tersebut. Ki Kebo Ireng menganggap bahwa anak muda itu nampaknya mampu membuat penilaian dan meraba niatnya yang sesungguhnya. Meskipun Ki Kebo Ireng meyakini bahwa anak muda tersebut tentu belum dapat menduga sepenuhnya dari keseluruhan maksudnya. Kehadirannya secara tiba-tiba tanpa dapat diketahuinya juga mulai menumbuhkan pertanyaan bagi Ki Kebo Ireng atas sosok anak muda yang baru datang itu. Sementara Wirasono pun nampaknya mempunyai perasaan yang sama terhadap anak muda tersebut. Meskipun Wirasono dapat memastikan bahwa anak muda itu bukan menjadi bagian dari orang yang menyebut dirinya sebagai Ki Kebo Ireng, namun kehadirannya telah menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi Wirasono. Sejak semula, Wirasono sudah dapat menduga bahwa kedatangan Ki Kebo Ireng tentu berkaitan dengan kepentingan yang saat ini sedang berkembang di Kademang Dauhan. Wirasono menyadari bahwa Ki Kebo Ireng tentulah seorang yang sengaja dikirim oleh seorang yang disebut sebagai Jatmiko ataupun Ki Wilogo. Wirasono mempunyai dugaan bahwa Ki Kebo Ireng nampaknya sedang menjalankan sebuah rencana untuk melakukan pengamatan terhadap dirinya, sekaligus bermaksud memeras keterangannya sebagai upaya untuk mengetahui jati dirinya dan juga Kiai Bauwiryo. Niat Ki Kebo Ireng tentu merampas kambing-kambingnya tentu hanyalah satu cara untuk menyamarkan niatnya yang sungguh-sungguh. Dengan cara itulah Ki Kebo Ireng ingin memancing dirinya agar terseret ke dalam jebakan yang dipasangnya. Mereka memang benar-benar telah menaruh kecurigaan pada Kiai Bauwiryo atau bahkan kepada diriku sendiri. Nampaknya mereka ingin mencoba cara yang berbeda setelah mereka gagal menyadap keterangan dengan cara yang sebelumnya. Desis Wirasono di dalam hatinya. Wirasono memang telah bertekad untuk tetap mempertahankan dirinya dan tetap berusaha untuk menjadi gembala yang sewajarnya dalam menghadapi upaya Ki Kebo Ireng menelisik keterangannya. Wirasono menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat saja berakibat buruk bagi dirinya. Ia telah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk menerima kemungkinan apapun, termasuk kemungkinan merasakan kesakitan atau bahkan terluka akibat kemarahan dari Ki Kebo Ireng. Wirasono telah memperhitungkan bahwa Ki Kebo Ireng tentu tidak akan sampai pada keputusan untuk membunuhnya. Kalau pada akhirnya Ki Kebo Ireng sudah merasakan yakin bahwa dirinya dianggap sebagai gembala yang sewajarnya. Namun demikian, kehadiran anak muda itu ternyata justru telah menumbuhkan kecemasan baru dari diri Wirasono. Apalagi kalau anak muda itu benar-benar untuk melibatkan dirinya. Ia mengetahui anak muda tersebut sebenarnya bermaksud menolongnya. Namun tetap saja Wirasono tidak bisa menutupi kecemasannya terhadap keselamatan anak muda yang belum dikenal tersebut. Apabila Ki Kebo Ireng adalah orang yang sama dengan orang yang telah beberapa kali mendatangi rumah Kiai Bauwiryo, maka Ki Kebo Ireng adalah seorang yang mempunyai kemampuan pilih tanding dengan ilmunya. Desis Wirasono di dalam hatinya. Demikianlah selanjutnya, Ki Kebo Ireng nampaknya justru telah mulai mengalihkan perhatiannya kepada anak muda yang baru datang tersebut. Kehadiran anak muda itu benar-benar telah merusakkan segala rencananya.
Niatnya untuk menelisik jati diri dari orang yang bernama Kiai Bauwiryo dan juga anak muda bernama Wirosono yang saat ini berada di hadapannya telah menjadi berantakan dengan kedatangan anak muda tersebut. Pada saat-saat terakhir, sebenarnya ia sudah mulai meyakini bahwa anak muda bernama Wirosono itu dianggapnya sebagai seseorang yang tidak pantas lagi untuk mendapatkan perhatian secara khusus. Yang perlu dilakukan selanjutnya tinggal memaksa gembala itu untuk memberitahukan tentang jati diri sebenarnya dari pamannya yang bernama Kiai Bauwiryo. Namun, kehadiran anak muda itu nampaknya telah menimbulkan persoalan baru yang terpaksa harus diselesaikannya. Bukan salahku kalau aku terpaksa harus membunuhnya. Nampaknya anak muda lah yang sengaja mencari kematiannya, berkata Ki Kepuyureng di dalam hatinya. Sambil menatap tajam ke arah muda yang baru datang tersebut, terdengar Ki Kepuyureng berkata, "Apakah maksud kedatanganmu yang sebenarnya ke tempat ini?" "Aku tetap pada pendirianku bahwa aku tidak sengaja melintas di tempat ini. Aku pun tidak ingin mencampuri persoalanmu," jawab pemuda tersebut. Terlihat anak muda itu maju selangkah sambil menatap tajam ke arah Ki Kepuyureng. Anak muda itu melanjutkan perkataannya, "Ambillah kambing-kambing yang kau inginkan itu. Kalau gembala itu menghalangnya, bunuhlah. Bukankah kau bisa melakukannya dengan mudah? Karena gembala itu pun ternyata tidak mampu melawanmu." Anak muda itu kembali menghentikan kata-katanya. Matanya semakin tajam menatap ke arah Ki Kepuyureng. Lalu terdengar kata-kata yang berat dan penuh kemantapan. "Namun, setelah kau ambil kambing itu dan juga kau bunuh gembala itu, untuk selanjutnya akulah yang akan membunuhmu." Rona merah nampak mulai mewarnai wajah Ki Kepuyureng. Tangannya terlihat mulai bergetar oleh kemarahan yang mulai mendidihkan darahnya. Kata-kata anak muda yang berdiri di hadapannya bagaikan minyak yang tersiramkan di atas api kemarahannya. Anak muda itu benar-benar telah menyinggung harga dirinya. Wirosono pun menjadi berdebar-debar jantungnya mendengar sesurah dari anak muda yang baru datang itu. Ia tidak mengetahui seberapa tinggi kemampuan yang dimilikinya hingga anak muda itu mempunyai kepercayaan diri yang mantap. Sikapnya yang tenang serta pandangan matanya yang tajam memang menyiratkan akan kepercayaan diri yang dimilikinya. "Semoga anak muda itu benar-benar menyadari atas apa yang sedang diperbuatnya," desis Wirosono di dalam hatinya. Sementara itu, sambil menahan getar kemarahan yang menggelegak di dalam dadanya, terdengar Ki Kepuyureng menggeram. "Bocah iblis, siapakah kau sebenarnya? Aku tidak berbiasa membunuh seseorang yang tidak aku ketahui nama dan asal-usulnya." "Aku Sadewo dari Jatiyono," jawab anak muda itu dengan mantap. "Nampaknya kedatanganmu ke tempat ini karena kau ingin menjemput ajalmu. Aku pun tidak akan menyesal untuk membunuhmu. Meskipun sebenarnya umurmu masih terlalu muda untuk didekap kematian. Kelancanganmu serta kata-katamu yang tajam itulah yang telah memperpendek umurmu," desis Ki Kepuyureng. "Lakukanlah kalau kau memang mempunyai kemampuan untuk melakukannya," jawab anak muda yang mengaku bernama Sadewo dari Jatienom itu. Demikianlah episode 53 Badut Tiga Teman Tauan. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.